Salam dua jari bagi para penonton dimanapun Anda berada, dan saya ingin berterima kasih Anda sudah berkenan menonton video-video saya di channel ini, sekaligus juga Anda sudah berlangganan video-video saya di channel ini di YouTube. Pemirsa, Ahok menangis di sidang pengadilan. Pemirsa yang baik, pemirsa yang budiman, pada zaman dahulu dikisahkan ada seorang bernama Elkanah. Dia memiliki 2 istri. Mohon maaf, saya sampaikan terlebih dahulu. Di dalam, bagi Anda yang beragama Kristen, di Injil berkata bahwa sesudah Yesus Kristus datang dalam wujud manusia seperti kita, maka dia berfirman berkata, manusia tidak boleh memiliki istri lebih dari 1. Jadi cerita Elkanah ini ada di zaman Yesus belum datang ke muka bumi yang pertama kali. Jadi dia akan datang nanti yang kedua kali, pemirsa, menjadi Imam Mahdi, hakim yang adil. Pemirsa, Elkanah mempunyai 2 istri. Yang pertama bernama Penina, yang kedua Hana. Penina mempunyai anak-anak, tetapi Hana tidak punya anak. Karena itu Penina selalu menyakiti madunya. Maksudnya, karena Hana dimadu, banyak orang tentu tidak mau dimadu. Sudah dimadu nggak punya anak, lebih sakit, pemirsa. Karena itu Yesus Kristus tidak mengizinkan sama sekali punya istri lebih dari 1, apapun alasannya. Walaupun mungkin alasannya ya untuk menolong, karena di muka bumi ini kaum wanita jauh lebih banyak persentasenya dibandingkan kaum pria. Apapun alasannya, Yesus Kristus tidak mengizinkan istri dimadu. Dalam arti memiliki istri lebih dari 2. Lebih dari 1, mohon maaf. Jangan salah ngomong. Nah, singkat cerita supaya ini video cepat. Nah, Penina selalu menyakiti Hana. Karena dia sombong, dia punya anak. Hana nggak punya anak. Pemirsa, apa yang terjadi? Apa yang Ahok lakukan adalah di pengadilan. Tetapi Hana juga melakukan di tempat ibadah. Kalau Anda seorang yang beragama Hindu, Buddha, di kuil ya. Ya, bagi Anda yang beragama Islam mungkin di masjid. Setelah sholat, setelah ibadah, menangis. Karena tekanan yang begitu berat. Karena hati yang begitu terluka. Tidak bisa ngomong ke orang lain, percuma ngomong ke orang lain. Orang lain bukannya menolong, mendengar, memberi nasihat, tetapi mengkritik. Jadi Anda menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ahok menangis di pengadilan. Tetapi justru banyak yang, bukan banyak, ada yang mentertawakan, ada yang mengatakan air mata buaya, ada yang mengatakan air mata palsu. Banyak yang tetap menista. Sebenarnya justru banyak yang menista Ahok. Pemirsa, mohon maaf saya sampaikan ini kebenaran. Pemirsa, apa yang saya sampaikan adalah berbicara tentang air mata terlebih dulu. Kemudian Hana, dia pergi ke tempat ibadah. Dan dia menangis di tempat ibadah, pemirsa. Meneteskan air mata. Pemirsa, ada kuasa yang sangat besar dari tetesan air mata untuk menggetarkan, melunakkan, melembutkan hati Tuhan. Doa orang benar, apapun agama Anda, sangat besar kuasanya jika diyakini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berdoa, maka doa orang benar sangat besar kuasanya. Dalam hal ini saya tidak sedang berbicara hanya Kristen yang masuk Islam, salah ngomong, tidak boleh salah, hanya Kristen yang masuk surga, atau hanya Islam yang
agama yang paling diridoin di luar agama Islam adalah agama yang merugi, agama yang tidak diridoin. Islam adalah agama pembaruan dari seluruh agama-agama sebelumnya, atau apa saja. Saya tidak bicara tentang ini sekarang, tapi saya sedang berbicara Ahok menangis, Hana menangis, ada kuasa di dalam tetesan air mata. Pemirsa, orang-orang yang mendoakan Ahok dengan mencucurkan air mata juga akan diberkati Tuhan, apapun agamanya. Orang-orang yang membela Ahok akan diberkati Tuhan, sebab orang yang membela orang benar diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang memberkati Ahok, dan orang yang mengutuk Ahok kita akan lihat. Pemirsa, video-video saya, berarti saya sendiri, banyak yang mencaci maki saya. Enggak banyak, maaf, saya nggak boleh salah ngomong lagi. Hati-hati ngomong di YouTube ya. Nah, saya justru hati-hati bukan karena saya takut mati. Jujur, saya punya keyakinan. Ngapain kita takut mati? Mau mati, kita semua mau mati nanti. Kita tinggal tunggu waktunya, nggak tahu kapan. Misteri. Nggak ada orang yang tahu mati, meninggal kita kapan, nggak ada yang tahu, pemirsa. Oke, singkat cerita, kita tidak perlu tahu takut matinya bagaimana. Tapi yang penting kita jangan mati, bunuh diri apapun alasannya. Yang namanya bunuh diri, mau ngebom diri sendiri di tengah-tengah orang yang berbeda agamanya, ya mana mungkin masuk surga? Nggak mungkin. Bunuh diri tidak ada istilah masuk surga. Entah alasan untuk membela agama, tidak ada, pemirsa. Mungkin Anda yang nonton video ini mendapat pencerahan dengan tanpa disengaja, tapi suatu kebetulan dari Tuhan. Anda orang benci sekali dengan orang yang berbeda agamanya dengan Anda. Nonton video ini, pemirsa, Tuhan itu maha kasih. Dan Tuhan mau kita semua saling mengasihi, termasuk yang berbeda agamanya, pemirsa. Dia mengizinkan perbedaan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Dia maha kuasa. Dia bisa membinasakan umat yang berbeda agamanya dengan Anda. Tuhan mengizinkan perbedaan-perbedaan, pemirsa. Kita harus toleransi, bukan intoleran. Nah, pemirsa, kembali ke Ahok. Video-video saya ada yang mencaci maki saya, tidak apa-apa. Tapi tontonlah, pemirsa, video-video saya di YouTube, di channel ini. Tentang Ahok yang ada tulisan Ahok, judulnya, tonton. Apa yang saya sampaikan, tinggal nunggu waktunya. Saya bikin video, nggak asal bikin video untuk memangnya saya mau ingin terkenal. Enggak, saya nggak dibayar. Ada yang menuduh saya dibayar oleh Ahok. Saya nggak kenal Ahok, dan saya membela Ahok bukan karena dia Kristen sama seperti saya, bukan. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, kalau benar, ya Tuhan akan menggerakkan banyak orang. Ini akan terjadi nanti, apa yang saya sampaikan. Pasukan berani matinya Ahok itu justru bukan dari orang-orang Kristen. Orang berani nanti tinggal Anda nonton, mungkin dalam 2-3 minggu mungkin, saya nggak tahu. Tapi nanti Anda akan nonton. Orang berani mati mengupload. Padahal yang namanya bikin video, upload ke YouTube itu sebenarnya harus hati-hati. Tapi mereka sudah tidak peduli. Karena sudah capek, pemirsa. Orang Indonesia, dan itu bukan orang Kristen. Mereka berani mati, dan orang-orang seperti itu yang tidak takut nyawanya, kehilangan nyawa, justru mereka akan diberkati Tuhan. Dan orang yang koar-koar di atas truk-truk menentang Ahok, kita akan lihat, pemirsa. Ya, saya berharap mereka segera insaf, yang koar-koar melawan Ahok. Saya tidak menuduh koar-koarnya di atas truk itu ada yang dikasih duit. Saya nggak boleh menuduh. Kita semua jangan menuduh sembarangan. Ada yang mungkin memang benar-benar tulus menurut mereka membela agama. Tapi sebenarnya kalau Tuhan itu kan maha besar. Dia maha kuasa. Masa dia harus dibela Tuhan? Ya mohon maaf kalau pemikiran saya berbeda dengan Anda. Kalau Tuhan maha kuasa, maha perkasa, masa dia harus dibela oleh manusia? Wong dia yang menjadikan segala sesuatu. Kalau dia nggak suka dengan seluruh pemeluk agama satu ini, Kristen misalnya, Tuhan bisa basmi semua orang Kristen kok.
Ngapain? Saya orang Kristen, gak cuma saya. Kalau cuma satu orang, terlalu mudah. Bagi Tuhan, seluruh orang Kristen di seluruh dunia, kalau memang Tuhan gak menghendaki, dibasmi semua, terlalu mudah. Terlalu kecil bagi Tuhan. Seperti membalikan telapak tangan. Tapi Tuhan nih menghendaki semua, ada perbedaan, ada toleransi. Bukan intoleransi, pemirsa. Dan sekali lagi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lihat nanti ada banyak orang yang saya sebut pasukan berani matilah, akan muncul di video-video di YouTube. Saya berharap Ahok akan segera bisa terlepas dari permasalahan ini dan bisa mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Sekalipun saya sudah tidak akan menetap lagi di Indonesia. Sampai akhir hayat hidup saya, memang saya tidak menetap di Indonesia, tapi saya, pemirsa, sangat cinta. Saya ingat waktu main bola dengan teman-teman SD, saya ingat waktu SD di pinggir sawah, di bawah pohon bambu, di depannya pohon padi, dengan angin sepoi-sepoi, saya tiduran. Saya masih ingat pada waktu saya mencari rumput untuk kambing, untuk domba. Saya masih ingat, pemirsa, bagaimana saya ke sekolah SD menggunakan sepatunya saya cangking. Indonesia itu gemah ripah loh Cinawi, subur makmur gerba suki mobeo. Masalahnya adalah kita perlu the right man on the right place di Indonesia. Orang-orang yang tepat untuk pemerintahan. Kalau namanya pegawai pemerintahan, kepala pemerintahan, ya orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam gak ada masalah. Kalau di gereja yang memimpin doa orang dari agama lain, ya lucu kan. Ya gak boleh lah. Masa berdoa menjadi pemimpin di gereja dari agama lain, dari agama Hindu, bukannya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen, mohon maaf ya. Nanti berdoanya malah kepada Buddha Gautama misalnya. Saya nggak tahu orang Buddha. Saya yang nggak banyak tahu tentang Hindu Buddha. Mohon maaf ya, bagi Anda yang beragama Hindu Buddha, saya sangat menghormati Anda. Saya kira itu saja pemirsa. Saya berharap video ini bermanfaat, berguna. Anda tinggal tonton, nanti Anda akan nonton. Mungkin sudah nonton. Akan banyak sekali pasukan-pasukan berani mati. Bukan dari orang Kristen. Tapi mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Anda sudah menonton video-video saya ini dan berlangganan. Salam dari Kota Internasional. Salam sukses buat saya dan buat Anda. Ketemu di video yang lainnya.